Apa itu versioning? Kenapa sangat penting bagi para developer dan pentingnya bagi perusahaan? Seperti teman-teman tahu, versioning adalah proses pengelolaan dan pelacakan berkas atau file. Ada banyak version control yang dapat kita pakai, antaranya Git, SVN, Mercurial, dan lain-lain. Jika kita bekerja sendiri, kita bisa menginstal di lokal komputer kita sendiri tanpa perlu menggunakan cloud atau server. Tapi, jika kita bekerja secara tim, kita perlu menginstal version control itu di server kita atau bisa juga menggunakan layanan cloud yang sudah tersedia, ada banyak. Di antaranya GitHub, GitLab, Bitbucket, dan lain-lain. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara penggunaannya ya. Menurut saya teman-teman bisa googling atau tanya ChatGPT, banyak tutorial di luar sana yang sudah membahas cara penggunaannya. Tapi lebih kepada keuntungan apa saja yang bisa kita dapat dengan menggunakan versioning di project kita. Pertama, sebagai developer, kita akan merasa aman berekspresi. Mencoba ide baru tanpa merusak kode utama. Karena kita bisa kapan saja kembali ke versi yang lebih stabil. Kedua, melacak perubahan. Kita bisa melihat histori perubahan pada file tertentu atau pada project. Kita bisa melihat di sini kapan dirubah, apa yang dirubah, dan siapa yang merubah. Di sini kita juga bisa menggunakan fitur blame. Seperti dilihat, kita bisa melihat perubahan per line code, siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan untuk perubahan apa. Ketiga, bagi developer mudah buat kita mereview ulang apa yang telah kita rubah. Kita bisa melihat file apa saja yang telah kita rubah, seperti ini. Lalu kedua, keuntungan sebagai tim. Keuntungan sebagai tim yaitu kerja paralel. Di versioning, kita bisa membuat lebih dari satu branch. Contohnya ini, fitur branch A, fitur branch B. Branch A mungkin akan dilakukan oleh Budi, fitur branch B dilakukan oleh Sasa, sehingga jika ada satu tim yang melakukan perubahan di proyek yang sama dengan taks yang berbeda, tidak akan mengganggu satu sama lain. Kedua, keuntungan sebagai tim yaitu code review. Di fitur ini sangat penting. Dengan code review, kita bisa memastikan setiap code yang akan di-merge sudah dicek dengan benar dan sesuai standarisasi dari tim kita. Maka dari itu biasanya yang melakukan code review ini adalah middle atau senior developer. Pada GitHub contohnya, kita bisa melakukan setting untuk memastikan setiap code yang akan di-merge sudah dicek dengan benar. Contohnya di project ini, saya bisa melakukan settings untuk memaksa siapapun yang melakukan merge. Biasanya, tim kecil akan mengharuskan minimal satu approval, tapi dengan tim menengah atau besar, biasanya mengharuskan 2 approval atau lebih sebelum bisa code di merge. Hasilnya akan seperti ini. Di sini disetting hanya satu approval minimal, sehingga reviewer harus membaca apa saja perubahannya dan bisa melakukan approve atau request perubahan jika memang diperlukan. Ketiga, mengurangi konflik. Tidak seperti cara tanpa versioning, jika ada di satu tim yang melakukan perubahan di file yang sama, yang melakukan perubahan terakhir diharuskan memastikan perubahan orang sebelumnya tidak tertiban atau tertinggal. Hal ini sangat menghabiskan waktu ya, karena bisa banyak line code yang berubah dan banyak file yang berubah. Dan itu harus dilakukan secara manual. Dengan versioning akan otomatis melakukan merge. Ketiga, keuntungan sebagai perusahaan. Tentunya kualitas project akan jauh lebih baik. Kita juga bisa meminta para code reviewer untuk memastikan adanya unit testing jika memang diperlukan dalam tim tersebut sebelum melakukan approval. Dan itu tentunya untuk menjaga kualitas project kita. Kedua, mengurangi adanya resiko. Kita tahu terkadang tidak dipungkiri ada developer yang nakal. Mereka menyisipkan code di dalam program
agar bisa digunakan sebagai backdoor untuk kepentingannya sendiri. Dengan adanya code review, kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Lalu, perlindungan aset dan keberlanjutan project. Karena code tersimpan dengan riwayat perubahan yang terdokumentasi, akan sangat memudahkan bagi developer lain untuk memahami proyek kita, apa yang terjadi dalam proyek kita, histori kenapa melakukan perubahan tersebut, dan lain-lain. Sekian dari saya tentang versioning. Jangan lupa like, subscribe. Jika ada pertanyaan tentang seputar IT, silakan taruh di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Terima kasih.